Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, hari ini kita akan membahas kaidah yang ke-23. Kaidah yang ke-23 ini kita beri tema masukilah rumah melalui pintunya. Apa? Masukilah rumah melalui pintunya. Begitulah redaksi ayat yang mengandung kaidah kehidupan tadi. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Surat apa? Al-Baqarah ayat pinten? 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Ayat ini Allah sampaikan ketika membahas tentang kebiasaan orang jahiliyah. Apa kebiasaan orang jahiliyah? Kebiasaan orang jahiliyah itu ketika mereka berihram. Berihram itu apa? Apa berihram? Memakai pakaian berniat untuk melakukan haji dan umrah. Ketika mereka sudah berihram dan mereka pengen masuk rumah, maka mereka tidak lewat pintu. Terus lewat mana? Lewat mana? Jendela? Bukan. Lewat mana? Lewat atap rumahnya. Lebih susah lagi. Susah mana? Masuk lewat jendela apa lewat atap? Pernah ya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Amal soleh itu bukan kamu masuk rumah lewat atap. Walakinnal birra man ittaqa. Namun amal soleh itu adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat apa tadi? Pintunya. Jadi orang jahiliyah itu punya keyakinan kalau sudah berihram enggak boleh masuk rumah lewat pintu, tapi masuknya lewat atap, ya. Dan mereka meyakini itu berpahala. Dan mereka meyakini itu ibadah. Lain halnya kalau misalnya jenengan dalam keadaan darurat, kuncinya hilang, ya. Jendela juga dikunci dari dalam. Kemudian jenengan masuk lewat mana? Lewat atap. Boleh enggak? Boleh enggak? Loh, ayatnya darurat. Dan jenengan masuk lewat atap itu bukan meyakini ini amal soleh berpahala, bukan. Ini dalam kondisi darurat. Nah, kalau orang-orang jahiliyah dahulu, mereka bukan dalam keadaan darurat. Punya kunci rumah, punya. Bahkan pintunya mungkin dibuka sama mereka. Tapi mereka enggak berani masuk lewat pintu karena mereka meyakini kalau sudah berihram masuknya lewat mana? Lewat atap. Maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintu. Dan ayat ini bukan hanya terkait dengan masalah masuk rumah secara fisik saja. Kata para ulama, inilah kaidah kehidupan yang mencakup berbagai macam aspek dan masalah dalam kehidupan keseharian kita. Mereka kasih contoh. Di sini ada beberapa contoh. Kita bawakan contoh yang pertama, mempraktikkan kaidah ini dalam kehidupan. Siapapun yang pengen masuk surga, maka harus lewat jalan
yang sudah ditentukan oleh yang punya surga. Siapa yang punya surga? Allah. Ini praktek yang pertama. Siapapun yang ingin masuk surga, maka harus lewat jalan yang sudah ditentukan oleh yang punya surga. Apa jalan masuk surga? Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 108. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau pengen dapat jannatul firdaus, apa jannatul firdaus? Surga firdaus, maka jalannya innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Harus lewat apa? Iman dan amal saleh. Pengen masuk surga itu jalannya. Ya. Iman dan amal saleh panduannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Pengen masuk surga panduannya primbon. Ya. Bukan itu panduan yang akan mengantarkan kita ke surga. Pengen masuk surga, surganya ini surganya Allah. Ya. Pengen masuk surga, kitab yang dibaca malah Darmo Gandul, ya. Gato Loco, ya. Wah, generasi milenial nggak paham. Bukan seperti itu. Pengen masuk surga itu ada jalannya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ikuti itu. Nah, ini praktek yang pertama. Praktek yang kedua, siapapun yang ingin sukses, maka jalannya dia harus bekerja keras, ya. Tekun, tekan. Apa gue tekan? Sapa sing tekun, nganggo teken, bakalan tekan. Ya. Siapapun yang punya ketekunan, kemudian dia bermodalkan teken, ya, dedikasi yang tinggi dalam bekerja, maka dia akan tekan. Apa tekan? Dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Pengen sugih ya kerja, pengen sugih malah turu boy. Ya, pengen sugih malah mengserandil, salah. Ya. Kerja, ya. Nabung, jangan boros. Ya. Dan ketika bekerja, bekerjalah yang maksimal. Tapi juga proporsional, waktunya sholat ya sholat. Ya. Disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabballahu an yutqinahu. Seorang manusia kalau dia sedang melakukan sebuah aktivitas, entah itu aktivitas duniawi maupun ukhrawi, maka Allah akan suka seandainya orang tersebut menjalankan aktivitasnya dengan serius. Macul ya macul sing temenanan. Mengayuh becak ya kayuhlah yang beneran. Melayani orang di warung makan, layani dengan sepenuh hati. Ya. Bekerja di kantor, bekerjalah dengan maksimal. Mengajarlah dengan maksimal. Bukan yang penting selesai pelajaran. Ya. Ini adalah praktek yang kedua. Praktek yang ketiga, masukilah rumah lewat pintunya, pengen paham ilmu agama, bergurulah. Apa? Pengen paham ilmu agama, bergurulah. Tentunya berguru di sini maksudnya adalah kepada guru yang berkompeten. Ada sebagian orang mengira kalau sudah punya koleksi banyak buku sudah cukup. Oh enggak. Anda punya koleksi buku banyak itu bagus, tapi belajar agama itu enggak cukup lewat buku.
ulama itu nggak boleh, harus melalui guru. Itu jalannya, pintu itu. Makanya apa kata para ulama? Man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, maka lebih banyak salahnya dibandingkan benernya. Terus gimana? Enggak perlu beli buku? Perlu atau tidak? Perlu. Tapi begitu beli buku, pelajari sama guru. Ya. Karena kadang-kadang kita baca buku, mungkin enggak salah paham? Sangat mungkin. Maksudnya A, pahamnya B. Maksudnya B, pahamnya C. Harus pakai guru. Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna minhu dinakum. Ilmu agama ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kalian belajar dan ambil ilmu tersebut. Selektif cari guru. Ya. Boleh dokter B, selektif. Mau berobat kita selektif. Apa ada orang sakit gigi perginya ke montir? Ya. Kita belajar agama harus lewat guru, dan guru harus yang kompeten. Itu pintunya. Masuklah rumah lewat pintunya. Dan masih banyak yang lainnya penerapan kaidah-kaidah ini. Misal kalau bicara sama orang, pintunya adalah sesuaikan cara bicaranya dengan orang yang kita hadapi. Itu contoh yang lain. Bicara sama dosen ya berbeda dengan bicara sama kuli, nggak sama. Ya bicara sama orang tua ya beda dengan bicara sama anak-anak. Ya masing-masing ada pintunya. Ada juga disebutkan oleh para ulama, kalau kita menghadapi masalah kehidupan, maka pintu untuk menyelesaikannya adalah introspeksi diri. Itu juga di antara hal yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita menghadapi istri yang susah, ya, introspeksi dirilah, istighfarlah. Ada seorang ulama, Imam Ibnu Jauzi, didatangi oleh seorang jamaahnya yang mengeluhkan istrinya yang susah diatur. Pengen diceraikan tapi abot. Kenapa abot? Bojone akeh utang. Akhirnya dia berat, gimana sih, marah-marah dan seterusnya. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Istighfar. Bisa jadi perilaku istrimu itu adalah akibat dari perilaku burukmu. Kemudian beliau bawakan nasihatnya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menghadapi seorang penguasa yang zalim banget, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf itu adalah salah satu penguasa di zaman itu yang sangat zalim banget. Ya. Mudah sekali untuk membunuh rakyatnya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Uqubatun minallahi lakum. Keberadaan Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah hukuman dari Allah buat kalian. Fala tuqabilu uqubatahu bis-sayf. Jangan kalian hadapi hukuman Allah dengan pedang. Maksudnya enggak usah berontak. Ya. Terus bagaimana? Qabiluha bil istighfar. Hadapilah hukuman Allah itu dengan perbanyak istighfar. Jadi ketika kita menghadapi masalah, introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Jangan cuma sekedar mencari kambing hitam orang lain. Apa salah saya? Orang yang lain diceritakan di sini, ada seorang ulama sedang jalan, tahu-tahu dicaci maki sama orang lain. Begitu dicaci maki seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia langsung sujud. Kemudian dia berdoa, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Adzamba alladhi sallatta hadza bihi alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang gara-gara dosa tersebut orang ini jadi mencaci maki aku. Begitu seharusnya. Coba sekarang kalau misalnya kita menghadapi orang yang mencaci maki kita, apa yang kita lakukan? Hah? Oh, wani apa nang lapangan siki? Enggak.
Ulama ini begitu ada yang mencaci maki, dia istighfar. Oh mungkin ini gara-gara dosa-dosaku. Begitu pula kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kaidah yang ke-23 apa tadi? Masuklah rumah lewat pintunya. Dan ini diterapkan dalam sekian banyak aspek dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.